ketika kita telah
diadakan di atas muka bumi ini. Pernah nggak kita berpikir apa kehendak Allah atas diri kita ini? Dan selama ini kebanyakan manusia selalu memikirkan, mencari cara untuk meluluskan, untuk mewujudkan kehendaknya masing-masing. Betul? Tiap hari apa yang dipikirkan, bagaimana kehendaknya itu terjadi. Berusaha, berikhtiar, berpikir, bergerak untuk mewujudkan kehendak atau keinginan di pribadi masing-masing. Pernah nggak kita berpikir sekali dalam seumur hidup kita sudah di dunia ini beberapa tahun? Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, mayoritas di atas 40 tahun ini sekarang. Pernah nggak sekali-sekali berpikir dengan sungguh-sungguh, berpikir dengan fokus tawajuh, dan berusaha sekuat mungkin untuk mewujudkan keinginan Allah di dalam diri kita? Kita pun sholat ini terkadang ingin mewujudkan keinginan kita, betul? Supaya murah rezeki ada, supaya dijaga ada. Ada juga yang minta surga, sholat supaya masuk surga. Bukankah itu kehendak pribadi? Pernah nggak kita berpikir bagaimana mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau ibadah kita ini masih seperti ibadah anak-anak. Ketika sholat masih, mohon maaf, sholat masih berharap surga, masih supaya jangan masuk neraka, itu masih ibadahnya anak-anak. Tidak ada pendewasaan dalam beribadah. Pernah nggak sekali-sekali sholat? Sholat itu bukan harap apa-apa kecuali mewujudkan kehendak Allah, mewujudkan keinginan Allah dalam diri ini. Selesai. Kalau cuma sholat 5 waktu berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita terlalu banyak. Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu kesalahan Nabi Adam, diusir dari surga. Tahu iblis, Pak? Pak? Tahu iblis? Enggak tahu. Kenalan dulu kami, cari tahu ya. Iblis itu imamnya para malaikat. Awalnya imamnya para malaikat, dengan ketinggian ilmu dan lamanya dalam ibadah, pemahamannya dalam ilmu, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesalahan iblis, semua pakaian kemuliaan yang ditanggalkan kemudian dihinakan. Apa kesalahan iblis? Cuma satu, nggak mau suruh bersikap sombong. Satu kesalahan, ditanggalkan semua pakaian kemuliaan. Tadinya ijazil itu gelar tertinggi untuk hamba ijazil itu yang kemuliaan artinya. Tapi hanya melakukan satu kesalahan kemudian dihinakan habis-habisan. Satu kesalahan, bukan ribuan tahun, jutaan tahun beribadah kepada Allah.
diri coba. Pernah buat salah nggak? Banyak. Udah sadar banyak salah, banyak dosa, sholat sekali ngarep surga. Coba lu istighfar banyak-banyak, sekali istighfar banyak-banyak. Ya Allah, ada apa kata-kata dari Abu Nawas ya. Abu Nawas ini ulama wali ya. Jangan sering-sering bapak-bapak atau anak-anak kita diingatkan menjadikan bahan lelucon. Abu Nawas ini seorang wali, terkenal itu ahli mantek itu orang. Tapi sekarang sudah dijadikan bahan lelucon. Kalau orang licik sedikit dikatain Abu Nawas, akal Abu Nawas. Itu ulama besar, waliullah. Ada syair ketika Abu Nawas meninggal. Ketika beliau meninggal, dia mengantongi sebuah syair yang dituliskan di kertas, kemudian dikantongkan di saku bajunya. Ketika hendak dibuka, dibaca sama ulama pada saat itu, sejaman dengan Imam Malik. Ilahi lastul firdaus. Ilahi, apa artinya ilahi? Tuhanku. Lastu aku bukanlah. Lastu lil firdaus, ahli surga. Ini ulama besar, ibadahnya luar biasa, menguasai berbagai macam disiplin ilmu, mengaku, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahim. Dan sesungguhnya, dan aku tidak sanggup masuk nerakamu. Merendahkan diri di hadapan Allah atas dosa-dosa. Dosa-dosaku membumbung tinggi ke langit. Ini pengakuan dengan tulus seorang Abu Nawas yang mengakui dosa-dosanya membumbung tinggi ke langit. Itu aja mengaku udah jujur. Ini kita sholat baru 5 waktu, dimulai umur berapa? Minta maaf ini. Sholat baru 5 waktu, mulainya juga baru berapa tahun, udah merasa paling masuk surga, paling merasa benar. Orang nggak sholat kita anggap rendah, udah pasti kayaknya wajib masuk surga. Kalau orang ngomong tapi dia nggak sholat, nggak mau kita dengar, keras hati. Ibadah bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan kerasnya hati. Sholat di masjid 5 waktu, tapi hatinya semakin lama semakin keras. Semakin beribadah semakin keras hatinya, semakin sombong jiwanya, menandakan tidak benar ibadahnya. Salah niatnya, ibadah untuk menyombongkan diri. Alhamdulillah saya mah sudah sholat, si anu mah belum. Insya Allah kita di surga sama-sama. Nggak tahu semua yang dilakukan ketika hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka istighfar kita ini belum cukup untuk menebus semua dosa-dosa kita. Coba hitung sendiri dari semasa hidup di dunia ini, banyak taatnya apa banyak lalainya dalam hidup ini. Coba hitung sendiri.
Lebih banyak lalai atau lebih banyak taat kita hidup di dunia ini? Tapi sudah merasa paling mulia. Ilmu gak seberapa, nganggap orang bodoh. Kalau debat pengen menang sendiri. Berbangga-bangga dalam ibadahnya, menghinakan orang lain yang belum beribadah. Belum tentu ujung hidup kita baik nanti. Banyak ulama-ulama yang akhir hidupnya su'ul khatimah. Belum tentu kita di sini nanti matinya dalam keadaan baik, matinya dalam keadaan ibadah. Siapa tahu orang yang kita hinakan itu, orang yang kita anggap rendah itu diangkat Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh memandang rendah seseorang karena kesalahannya. Ingat, barang siapa menghinakan seseorang karena kesalahannya, barang siapa menghinakan seseorang karena kesalahannya, maka Allah tidak akan mematikan dia sebelum dia melakukan kesalahan yang sama seperti orang yang dihinakannya. Hati-hati, ini harus. Makanya jangan suka menghinakan orang atas kesalahan yang dia buat. Kalau orang buat salah, kembalikan ke diri kita. Mungkin saya juga seperti itu. Muliakan semua orang dan hinakan diri sendiri. Jangan memuliakan diri, menghinakan orang. Jadi ketika kita sanggup sudah memuliakan orang lain, ketika kita sanggup menutup mata atas kesalahan orang lain, maka hadis dari Rasulullah SAW, janji daripada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memuliakan saudaranya yang muslim, maka Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Barang siapa menghinakan seorang, maka Allah akan hinakan dia dunia dan akhirat. Saking hinanya dia, maka dia akan malu berada di dalam rumah sendiri. Kalau melihat orang baru sholat luar biasa, puji dia, senangkan dia. Baru ke masjid, alhamdulillah sudah ke masjid, bapak itu mudah-mudahan istiqomah. Jangan paling berapa kali dia udah stop. Kadang kayak gitu, musim-musim iman paling udah dianggap, udah seuzon terhadap rahmat Allah. Padahal musim iman, gak akan istiqomah sebulan. Itu gurunya hatimu. Istighfar banyak-banyak. Ada anak masih anak sholat, enggak ada harapan anak. Jadi bandit lah, karena nakal kecil. Ada orang tua sholat, mati wajarlah. Nggak ada baiknya pikiran. Selalu ada sudut-sudut tentang menghinakan orang lain. Siapa ngaji tadi? Oh tadi malam tuh aku kalau tidak salah. Iya, lagi pusing ngaji ya. Benar loh. Gitulah katanya. Kalau untuk kemuliaan, untuk kebaikan luar biasa maju. Gak ada kontribusinya orang-orang itu di masjid. Hei, jangan bicara tentang kontribusi di masjid. Duduk berjamaah, sholat berjamaah itu kontribusi paling besar. Kamu bangun 1000 masjid tapi nggak ada upaya untuk memakmurkannya, tidak ada kontribusinya. Tapi kamu memakmurkan masjid, azab nyapu masjid, sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid itu lebih besar kontribusinya daripada membangun 1000 masjid. Paham? Jadi jangan menganggap remeh orang yang buntu. Ini kadang kita memuliakan seorang karena dunianya,
Hati-hati. Barang siapa memuliakan seseorang karena dunianya, maka 2/3 agamanya telah hilang. Kita muliakan Pak Johan karena pejabat, oh hati-hati. Kita muliakan Arif karena polisi, oh hati-hati. Jangan muliakan seseorang karena dunianya. Barang siapa memuliakan seseorang karena dunianya, maka sesungguhnya 2/3 agamanya telah hilang. Makanya saya kalau sama pejabat-pejabat nggak mau datang ke rumah apapun cerita, mending kita janjian. Mending janjian di rumah makan. Untung banyak gitu. Maka itu. Tetapi memuliakanlah seseorang karena yang pertama agamanya, muliakan seseorang karena ilmunya, muliakan seseorang karena masanya. Paham maksudnya? Masa umur orang lebih tua dihormati, prasangka baik keluarga. Alhamdulillah ini di masa tuanya Pak Ade, Pak Johan, di masa tua sudah taat. Kita yang muda-muda belum tentu tuanya kayak gitu. Siapa tahu kayak botol. Yang tua ketika ngeliat yang muda, alhamdulillah yang muda bisa dari muda, mudah-mudahan istiqomah, pahalanya pasti banyak. Kami nyesal dulu muda nggak kayak kamu. Itu saling berprasangka baik. Kalau belum sholat, mudah-mudahan nanti dianggap Allah jadi walinya. Kan aman kalau saling memuliakan. Gak perang dunia ini. Dikit saling menghina, saling tunjuk kebolehan, saling minta dilihat pintar. Coba sekali-sekali ya kita belajar untuk saling memuliakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Setuju ya. Kemudian kalau melihat kekurangan orang, kita tutup mata. Jangan memperindah kekurangan orang, mempertajam, memperjelas. Ada yang gaya-gaya enggak boleh gibah orang itu. Misalnya Pak Wahid lagi digibah, datang Kang Iwan, kalian itu enggak boleh gibah seseorang. Tapi yang memang benar sih, malah ditajemin lagi. Enggak boleh gibah kalau itu dosa. Kita tak ingetin. Tapi kalimat selanjutnya terus gimana? Pada dijadiin. Ya, kekurangan orang adalah kekurangan kita yang harus kita pelajari. Kemuliaan orang adalah pelajaran yang harus kita tiru. Jangan belajar dari kesalahan sendiri, tapi berusaha belajar dari kesalahan orang lain. Kalau kita hanya belajar dari kesalahan sendiri, berapa banyak kesalahan yang harus kita buat untuk belajar. Tapi belajarlah dari kesalahan orang lain tanpa menghinakan dirinya. Siap semua? Siap saling mencintai ya? Siap saling memuliakan? Siap. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Siapkan pertanyaan selagi ditanya ya. Lainnya, saya hanya nanya satu Ustaz. Saya nanya Ustaz ini, jadi pertanyaan saya, maksudnya apa ini tujuan kita ni, ibadahnya apa ni? Tadi, Pertanyaan Pak. Jadi tujuan kita beribadah sejatinya melaksanakan perintah Allah. Itu standarnya. Tapi kalau naik makommu, naik derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah bukan hanya perintah lagi. Beribadahnya bukan hanya karena
perintah. Jadi orang seperti itu kalau beribadah hanya karena perintah, kalau nggak diperintah nggak ibadah dia. Tapi berusaha beribadah untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sementara ini masih beribadah hanya karena perintah, kalau sekarang beribadah hanya karena sesuatu, naikkan satu tingkat jadi perintah. Tadinya kita beribadah karena sesuatu ya, karena mengharap sesuatu, karena mau naklukkan si bulan, karena ada zaman dulu itu, karena pengen hajatnya ditunaikan ada. Tapi naik tingkat lagi menjadi beribadah hanya satu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tingkatan selanjutnya, tingkatan yang tertinggi apa? Beribadah hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Urusan masuk surga neraka bukan urusan saya, urusan yang punya saya. Gitu ya. Bapak semua ibadah, sholat, rajin, gak pernah buat dosa di muka bumi ini. Terus Allah mau masukkan ke neraka, boleh nggak kira-kira? Ayo jawab. Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya, Allah semua, Allah kuasa. Jadi gitu, jangan mikirin surga neraka. Apalagi surga dan neraka, jadi nggak boleh kita takutkan. Kita celakanya untuk besok hidup aja kita masih risau. Kalau sudah jamin misalnya, bingung kita nih sebenarnya, iman kita ini kayak mana. Kita masih mengkhawatirkan ketika hidup di dunia, masih khawatir tentang kehidupan untuk di dunia ini. Allah jamin, kata masih khawatir. Kita untuk dengan sopir aja merasa tenang, padahal Allah pilot dan seluruh alam semesta ini yang menjamin keamanan kehidupan. Kita untuk sopir, disupirin seseorang salah dikit meninggal, kita tabrakan, itu kita merasa tenang. Disupirin Pak Ohem, tenang hati kita. Ini disupirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak tenang. Kemana imanmu itu? Masih takut gak makan, masih takut rezeki. Jadi kemana-mana ini? Ya, paham ya Pak Ebri? Insya. Gimana tingkatannya? Sadari diri itu di mana tingkatannya. Kemudian tingkatkan terus menerus sampai ke ibadah itu hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan hidup ini nggak ada yang lain. Tujuan kita hanya mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan keinginan Allah. Sudah titik urusan surga dan neraka. Jangan dipikirin. Menderita dua kali, dan menderita di dunia, tuh di akhirat masuk neraka dua kali menderita. Apa ya? Belajar di mana ibadahnya untuk menyenangkan Allah. Berusaha semua, sama-sama saya juga. Yang lain? Ustaz, kita ini ibadah hanya karena kebutuhan atau hanya karena menyenangkan Allah? Mana yang mana dulu? Sesungguhnya ibadah itu yang terbaik hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah hanya karena kebutuhan, kita memikirkan diri sendiri, mewujudkan keinginan diri itu namanya butuh. Kalau butuh kan berkenaan dengan pribadi, betul? Sampai butuh ibadah itu untuk siapa kira-kira kalau butuh? Berarti pribadi. Tapi ibadah hanya ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kita. Itu tingkatnya sudah kecintaan. Kalau hanya kebutuhan belum naik ke cinta. Tapi kalau dilapis gimana? Saya butuh ibadah itu untuk menyenangkan Allah, itu lebih bagus lagi. Dilapis, jangan hanya kebutuhan, tapi kebutuhan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibadah dengan cinta, ibadah dengan kasih sayang, ibadah dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala beda kualitasnya dengan ibadah karena perintah, ibadah karena kebutuhan, ibadah karena ketakutan akan sesuatu. Tapi sementara ini istiqomahkan dulu ibadahmu yang sudah dijalankan, kemudian olah batinmu, olah rasamu, bagaimana memurnikan ibadah ini hanya untuk bagaimana Allah senang. Ya, sama dengan berdoa juga. Jangan doa itu, ini udah beda tingkatannya ya. Yang saya bicarakan ini kebiasaan para wali. Para wali itu berdoa bukan untuk dikabulkan. Berdoa itu supaya nyenangin Allah, karena Allah senang dipinta. Urusan yang terbaik bagi saya nggak usah dipinta, Allah lebih tahu daripada saya. Lebih tahu kita apa lebih tahu Allah? Yang terbaik. Kenapa? Karena yang buat kita adalah Allah. Anak kecil minta jengkol umur 1 tahun, dikasih nggak kira-kira Pak? Mau makan jengkol sama pete umur 1 tahun, 1 tahun 2 tahun, dikasih nggak? Ya. Dia pengen tapi dia minta, dikasih nggak? Kenapa? Terbaik. Karena kita tahu yang terbaik untuk ini anak. Karena kita lebih pintar daripada anak yang meminta itu. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta itu jangan seakan-akan yakin doa kamu itu baik. Jangan minta itu udah yakin yang terbaik untuk saya ya Allah. Ngatur lagi. Minta itu jangan menyenangkan. Banyaklah berdoa meskipun itu hanya sebutir garam. Mintalah kepada Allah meskipun itu hanya sebutir garam. Kenapa? Padahal ada di dapur. Perintah yang kayak gitu hadisnya. Padahal ada di dapur garam, tapi minta dulu sama Allah. Karena Allah senang dipinta. Tapi yakinlah yang terbaik bagi kita Allah lebih tahu. Selesai ya. Jadi ibadah tertinggi ya ibadah karena kebutuhan tidak masalah. Tapi ingat, Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Sebaiknya jangan merepotkan diri untuk mengatur hidup kita. Ibadah saja untuk menyenangkan Allah. Perbaiki ibadahmu untuk dicintai Allah. Paham ya? So, ada yang lain? Dalam konseptual pelaksanaan mencapai ke tingkat ibadah seperti itu, tapi tak ada ritual ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Tahapannya seperti kayak mana gitu. Jangan sampai kita berkeinginan untuk meningkatkan tahapan atau ibadah yang semacam-macam untuk itu yang tadi disampaikan. Sebenarnya kontekstual ibadah kita ini tahapannya seperti gimana sih? Supaya dari tahap ke tahap, dari step by step ini bisa mencapai seperti itu gitu. Kita jangan menyampaikan seperti sementara mungkin tahapan ibadah kita amalan kita juga jauh dari seperti itu kan. Seperti gimana amalannya Ustaz? Ya. Tahapan demi tahapan adalah yang pertama mengistiqomahkan dalam ibadah. Mengistiqomahkan dalam ibadah, kemudian berharap kepada Allah agar Allah perbaiki diri dan amal kita. Satu, berharap kepada Allah agar Allah perbaiki diri dan amal kita belum tentu benar. Itu yang pertama harus dilakukan. Yang kedua yang harus dilakukan setelah istiqomah, banyak bergaul, banyak bermajelis, duduk satu majelis dengan orang alim ulama yang hatinya cenderung kepada Allah seperti ahli tasawuf.
kemudian menghadirkan diri dalam setiap pengajian taklim. Kalau istiqomah seperti akan Allah berikan nanti. Orang yang buruk kalau duduk di majelis taklim, walaupun apa yang disampaikan mubain, apa yang disampaikan penceramah atau yang memimpin pengajian itu berbeda dengan yang dia pahami, nanti akan Allah teteskan kefahaman atas agama dalam dirinya, maka berkembang hari demi hari, berkembang pemahamannya. Tahapan yang pertama itu harus istiqomah. Istiqomah nanti Allah bimbing ya, Allah temukan jalan. Tidak kamu menemukan orang yang tepat atau kamu ditemukan orang yang tepat. Jadi teruslah berbuat baik. Antara kamu ditemukan dengan orang yang tepat atau orang yang tepat menemukan kamu. Jadi jangan pernah berputus asa. Pasti Allah bimbing kepada yang seharusnya kita jalani. Suatu saat pasti kita diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala kalau kita istiqomah. Tadi tingkatannya terlalu banyak, kalau dijelaskan nanti pusing. Satu aja dulu lah. Istiqomah aja dulu. Dan banyak bergaul sama ulama. Bergaul itu bukan main catur. Tanya apa semua ilmu yang bisa diambil itu. Dekat sama ulama catur, dekat tahu catur. Tapi nanya, kalau Ustaz paling senang ditanya. Paham semua ya? Insyaallah. Istiqomah dulu. Tapi kalau statementnya udah bingung, panjang banyak. Tahapan dan penjabaran itu lebih panjang lagi. Belum ibadah dengan batin, ibadah dengan roh, ibadah ini dan pusing nanti. Satu aja istiqomah dulu. Kemudian banyak bertanya. Nanti Allah kesalahan kepahaman Allah yang beri paham. Ya. Lagi. Cukup. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Amin. Dosa keluarga kita, orang tua kita, ibu bapak kita, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah beri hidayah kepada orang yang fitnah kita, yang menghibah kita, yang zalim kepada kita. Semoga Allah ampuni dosanya. Semoga Allah masukkan mereka ke surga tanpa hisab. Semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan baik. Semoga matikan kita dalam puncak pengorbanan, puncak keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.